Sampurasun, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua yang berada di rumah, di kantor, di jalan, ataupun dimanapun kalian berada? Aku doain semoga makin banyak rezekinya. Tapi sebelum saya lanjutin kisah hari ini, jangan lupa untuk tombol-tombolnya untuk di-like, di-subscribe, di-share, dan di-komen. Bila teman-teman mempunyai pengalaman yang sama seperti saya, silakan komen. Oke, nanti kita berbincang-bincang di dalam komen. Oke, langsung aja. Jadi begini ceritanya. Aku tuh punya pengalaman waktu syuting salah satu TV swasta. Jadi saya napak tilas menselusuri sejarah Jawa Barat. Dan pada hari itu jatuhnya di Gunung Salak di Pasir Manggis, Punden Berundak. Nah, ini agak unik kan memang kan sebelum saya ke Pasir Manggis ini, ke Punden Berundak, sebelumnya saya kan ada titik di beberapa tempat sakral atau tempat yang ada napak tilas dari leluhur sejarah itu sudah saya kunjungi. Ya, jadi kurang lebihnya saya kenal tuh dengan juru pemelihara. Kalau dulu kan tuh namanya kan juru kunci ya. Kalau sekarang itu juru pemelihara. Nah, jadi ini cerita hari ini lebih unik. Uniknya kenapa? Sang juru pemelihara tuh teman-teman, sebelum saya hadir dan berangkat menuju ke Punden Merundak Pasir Manggis di Gunung Salak, nah si juru pemelihara ini nih sudah mendapat petunjuk duluan. Dia itu mendapat petunjuk kalau saya itu harus naik ke atas dan sudah ditunggu. Ceritanya seperti itu. Nah, kan dia mau bilang sama saya si juru pemelihara ini ya sungkan ya. Masa ya nyuruh-nyuruh Teteh Feni gitu kan. Tapi ya karena ini amanah yang harus dia sampaikan, amanah dari leluhur di Gunung Salak harus disampaikan. Teteh sudah ditunggu di atas. Jadi ya mau tidak mau dia sampaikan. Akhirnya dia sampaikan gitu. Pas saya syuting saat itu saya mau ke Gua Macan saat itu ya. Terus akhirnya pulang dari syuting Gua Macan baru si juru pemelihara ini bilang, "Teh, Akang tuh ada tempat. Sebelumnya Akang tuh udah diberikan petunjuk ke bawah. Teteh harus ke sana, sudah ditunggu." Gitu katanya. Saat itu saya kaget ya, ditunggu, saya bilang gitu. Memang ada apa di sana? Di sana ada petilasan leluhur yang berada di Gunung Salak juga teh, gitu kan. Oh gitu, yang diminta teteh. Terus saya tanya kan, loh kenapa? Awalnya saya tanya kenapa harus harus saya bilang gitu kan. Kan banyak ya yang hadir ke sana gitu ya. Terus ya energinya beda teh. Dan memang beliau, beliau itu maksudnya yang dari leluhur dari Gunung Salak itu mintanya teteh gitu kan. Kapan teteh bisa ke atas? Oh ya udah nanti kita kondisikan dulu ya. Karena kan saya juga baru turun dari Gunung Salak itu dari mana? Dari Gua Macan gitu kan. Nah, singkat cerita, akhirnya beberapa minggu kemudian saya berangkat lagi gitu ya ke Gunung Salak. Memang kalau ke Gunung Salak untuk mengekspor sejarah itu nggak cukup sehari gitu ya, karena memang banyak titik-titik yang keramat dan banyaknya napak tilas gitu leluhur di sana. Nah, akhirnya setelah nunggu beberapa minggu, akhirnya saya berangkat lagi ke sana. Nah, saat itu saya berangkat itu dengan eh, apa ya bahasanya dengan anak-anak muda lah ya, anak-anak muda saat itu gitu kan. Gen Z ya saat itu ceritanya dia ingin mengetahui, pengen ikut dengan saya bagaimana napak tilas sejarah. Akhirnya saya ajak tuh, saya berangkat kita. Nah, saya berangkat itu pagi karena kan menghindar udara hujan gitu. Kita kumpul dulu, kita berdoa, terus ya seperti biasa saya tawasul dulu gitu ya. Nah, akhirnya berangkatlah bersama si juru pemelihara ini.
berangkat kita memang menuju ke Pasir Manggis Punden Berundak di Gunung Salak ini lebih tinggi, lebih jauh daripada Gua Macan. Saya pernah tuh kan ke Gua Macan waktu itu penyelusuran juga gitu ya. Nah, ini lebih tinggi lagi, jauh jaraknya antara Gua Macan gitu kan. Ya untuk medannya ya lumayan ya, mungkin teman-teman yang pernah naik ke Gunung Salak tahu sendirilah medannya kayak apa ya, naiknya juga bener-bener terjal gitu ya, butuh langkah yang lebar untuk menuju ke atas gitu. Dan masih banyak kita babat-babat daun-daunnya karena memang banyak daun-daun yang luar biasa lebatnya bisa menghalangi perjalanan kita. Jadi kita butuh buka jalan, ibaratnya gitulah bahasanya kalau orang-orang gunung seperti itu, kita buka jalan. Nah, itu yang memimpin tuh si Akang ini gitu kan, memimpin Kang Denny ini mimpin di depan jalan, saya di situ. Nah, ketika saya masuk ke titik di Sriwidari, itu udah saya melihat tuh, di situ udah mulai melihat. Cuman saya melihat sosok aki-aki ya, sudah aki-aki yang namanya aki-aki udah tua gitu ya. Tapi saya kenal, batin saya bilang ini kayak yang pernah saya temuin waktu saya di Goa Macan. Ya, kalau teman-teman udah pernah nonton tentang Goa Macan ya, ini kayak Ki Patok Salak gitu. Perawakannya kan kurus gitu kan, terus pakai udeng, udeng Jawa Barat gitu ya, pakai baju beliau itu pakai bajunya tuh hitam ya gitu kan. Cuman udengnya bukan hitam, udengnya pakai udeng putih gitu. Nah, jadi saya ngelihat beliau itu di pintu masuk Sriwidari. Jadi itu adalah tempat pemandian putri zaman dulunya ya. Kok ada di sana? Tapi beliau senyum. Terus akhirnya saya mengucapin salam. Saya bilang assalamualaikum. Saya bilang gitu kan. Nah dia juga menganggukkan kepalanya. Terus saya bilang saya bicara secara batin gitu ya. Saya bilang saya minta izin Ki. Saya mau ke Pasir Manggis, Punden Berundak di atas. Saya bilang gitu. Terus ya alhamdulillah beliau senyum gitu kan. Oh ya, ngiring Ki, ngiring. Saya bilang gitu maksudnya ikut ya Ki, gitu iringin, gitu dampingin, bahasa saya seperti itu. Nah, terus akhirnya udah saya melanjutkan perjalanan lagi, saya melanjutkan. Saat itu saya juga ajak anak saya juga gitu ya, biar dia juga mengetahui sejarah gitu. Jadi saya juga sudah memperkenalkan anak saya tuh sedari dini, sedari dia SD mungkin saya udah perkenalkan dia sejarah gitu ya sih. Nah, akhirnya saya jalan gitu. Ya medannya menurut saya ya lumayan terjal ya. Untuk melangkah dari bawah ke atas itu harus lebar, kita harus benar-benar punten ya, harus benar ngengkang bener untuk naik ke atas gitu kan, harus merangkak, harus apa. Akhirnya kita bahu membahu. Jalanlah kita di situ kan. Jalan dengan tim milenial lah, saya bahasa kalau zaman dulu tim milenial lah dibilangnya ya. Berangkatnya saya bersama tim milenial anak-anak SMA saat itu anak SMA di daerah Bogor. Berangkat itu ya, terus udah gitu. Nah, anak saya saat itu masih SMP kalau nggak salah SMP PSD ya. Ya pokoknya antara itu ya karena udah lama ya. Nah saya berangkat gitu kan. Nah pas di menuju ke yang udah kita masuki kawasan hutan, saya melihat sosok ini agak serem nih teman-teman ya. Jadi kan kita kan sempat udah masuk di tengah hutan gitu ya. Kita sempat duduk-duduk nih istirahat, minum lah ya, ngecas dulu. Saya juga minum dulu sebentar gitu kan. Ya itu nafas dulu ya. Terus saya lagi duduk gitu, ya saya lihat dan ternyata yang lihat itu bukan saya aja. Jadi ada anak milenial juga dan sepertinya dia bisa ngelihat juga, dia ngelihat gitu. Jadi kayak ada macan hitam, kumbang hitam gitu ya. Uh, ya gede gitu kayak ngintip gitu kan. Terus udah gitu, memang posisinya itu si anak yang milenial itu ya duduknya sebelah saya gitu. Terus saya juga ngelihat, apaan tuh saya bilang gitu kan, hitam gitu kan. Terus udah gitu
Saya liatin terus dan ternyata dia juga ngelihat, tapi dia juga mau bilang ke saya takut ya orang-orang kan cuma bisa bilangnya halu-halu aja karena dia tidak merasakan gitu kan ya dan dia sepertinya anak milenial ini takut ngomong ke saya, takut dibilang halu gitu ya. Tapi kan kalau saya melatih pikiran saya untuk bijak dalam berpikir gitu loh ya. Jadi saya tidak mau langsung underestimate ah halu lah atau gimana, tidak seperti itu gitu. Karena memang dunia gaib itu memang ada gitu. Nah, akhirnya saya liatin, terus saya ngucapin salam kan. Saya liatin, saya bener-bener liatin, liatin itu bukan sekedar ngeliatin itu mandang itu enggak gitu kan, bener-bener saya masuk ke dalamnya gitu kan, bener-bener khusyuk saya liatin karena saya kan juga perlu tahu ini macan hitam ya, hitam bener hitam kayak kumbang gitu deh. Ini beneran atau apa gitu kan. Terus terus akhirnya saya liatin itu, barulah nih dia beranikan diri gitu kan, karena mungkin dia takut gitu, dia juga berpikiran sama. Dia bisikin ke saya, "Bunda," dia bilang gitu, "Bunda ngelihat nggak di jarak apa di jarum angka 11," dia bilang gitu. Terus di bahasanya dia kan kayak gitu. "Heeh," saya bilang gitu kan. Terus itu kayak ada sesuatu bun hitam apa saya bilang gitu kayak kumbang macan gitu terus saya kaget kan iya emang ada saya bilang gitu terus dia bisikin ke saya itu beneran bun bunda ngelihat sama tuh itu macan beneran atau apa maksudnya kita pengen ngomong tuh jangan sampai bikin panik yang lain gitu kan terus ini bunda lagi coba untuk menselusuri gitu kan terus udah gitu eh tiba-tiba berubah jadi sosok aki-aki lagi gitu. Terus saya lihat, tapi dia langsung berubah, dia langsung ke samping gitu kan, kayak sep gitu. Terus ya Allah, saya bilang itu. Jadi memang di Gunung Salak itu ya ada macan hitam, kumbang lah intinya itu benar hitam. Itu sosoknya tuh aki-aki juga dalamnya. Namanya tuh eh, Ki apa ya? Saya lupa ya pokoknya ada ki ireng apa ada hitam-hitamnya intinya ada aki ireng gitu ya aki ireng dan dia berjelma menjadi macan hitam aki ireng gitu kan cuman nggak besar yang kayak lodaya gitu enggak gitu tapi dia ya cuman pengen mantau aja gitu kayak CCTV cuman ngeliat doang gitu kan terus akhirnya saya mengucapkan salam jadi saya mau menuju Pasir Manggis itu tuh kan tadi bahasanya teteh tuh udah ditunggu di sana gitu kan dan Akang juga berani ngomong kayak gini karena permintaan dari leluhur di Gunung Salak, katanya gitu. Teteh yang diminta ke sana gitu untuk buka lah, untuk buka petilasan. Ibarat kata tuh kalau duniawi itu kayak peresmian gitu kan. Nah karena saya sangat menghormati yang namanya leluhur, napak tilas, sejarah gitu. Jadi saya ya bila mana badan saya sehat gitu kan, insya Allah saya berangkat gitu. Nah, pas saya ngelihat si sosok macan itu, saya memang akhirnya sampurasun, assalamualaikum. Karena saya ngelihatnya itu sosok aki-aki gitu, gitu ya. Ki Ireng, Aki Ireng. Saya bilang, saha eta, saya tanya gitu kan. Maaf Ki, Aki siapa? Kok saya eh, baru melihat gitu kan. Bahati saya nih, eh pas dia begitu ternyata beliau nengok gitu tapi nunduk begini gitu jadi saya cuma ngeliat dari sininya gitu jadi saya ngeliat dari sudut sininya gitu kan dia nengok begini jadi pas dia tadinya mau pergi pas saya nanya begitu dia balik dia diem dulu akhirnya dia nggak ngomong mulut saya Aki Ireng nggak gitu dia memperkenalkan secara batin nah saya nangkep gitu oh ya Aki atau nuhun gitu kan Hampunten saya bilang saya mau ke atas saya mau ke apa saya bilang gitu kan ada petilasan. Saya bilang saya ceritakan bahwa saya dapat undangan gitu kan dari juru pemelihara di sini Ki. Mohon maaf kalau seandainya ada kelancangan gitu kan. Saya mewakili semuanya minta maaf gitu. Saya permisi ya Ki, saya bilang gitu. Terus ya beliau
langsung begini, nggak ngomong iya, nggak ngomong tidak, dia ngangguk aja kayak ngangguk gitu, langsung pergi, hilang gitu. Terus saya tanya nih sama yang anak milenial sebelah saya ini nih, kamu lihat nggak? Saya bilang gitu, lihat bunda, kakek-kakek kan bunda, di bahasanya gitu kan ya, pakai item-item semua, dia bilang gitu, iya benar gitu kan ya, itu Ki Ireng, Aki Ireng namanya, kita suruh manggilnya Aki Ireng. Nah dia suka menyerupainya itu macan hitam, kayak kayak tadi apa tadi, saya bilang jadi lupa deh saya tuh, ya gitulah ya pokoknya macan hitam gitu kan. Nah terus udah selesai kita ngolah nafas, yuk kita lanjutin lagi yuk, kita nggak lama kok istirahat di situ, jalan lagi, jalan terus gitu kan ya. Nah ceritanya, pas kita jalan ke sana gitu kan, teman-teman nih ada cerita lucu. Jadi teman-teman siapa dulu yang pernah suka sama daun janda bolong apalah segala macem gitu ya. Dan ternyata itu ada itu daun daun liar di Gunung Salak. Dan saya sepanjang jalan itu melihat itu. Daun-daun kayak begitu, daun yang viral-viral zaman dulu tuh di Gunung Salak banyak banget dan itu ya kayak daun liar aja. Dan saya tidak tertarik, tapi ada satu yang saya tertarik, satu satu bunga, dan bunganya itu hanya tumbuh di Gunung Salak. Itu bunga kesukaannya Ibu Ratu, Kanjeng Ratu Pramestisari Kencana Sari. Mata saya tertarik di situ dan harumnya Masya Allah itu, aduh, pekat, maksudnya lebih dari eh, apa ada bunga melati, sedap malam atau Wijaya Kesuma itu wangi banget tumbuhannya, dan dia itu beliau dan agak tinggi sih. Tapi ya itu dia, saya tuh kalau ke alam itu penghormatannya tuh luar biasa, nggak berani tuh motek-motek atau apa walaupun mata saya tertarik sekali gitu. Nah, itu daun-daun yang aneh-aneh juga. Kalau kita minta potek-potek mah, aduh itu dijual lah, wah, Masya Allah. Tapi kan kita kan nggak berani ya, kita menghormati. Udah nih saya jalan terus gitu ya, saya jalan terus tiba-tiba saya di atas saya ngelihat kayak kayak burung merpati gitu ya, tapi bukan merpati gitu ya, warna putih terbang gitu kan. Saya bilang, ya Allah apa itu ya, saya bilang gitu kan ya. Terus ya saya tuh saat itu tuh namanya di Gunung Salak tuh kadang kita tuh bingung, kita lihat yang lain lihat apa enggak gitu. Kalau teman-teman yang pernah ada ke Gunung Salak coba deh komen deh, penglihatan kalian sama teman kalian tuh sama apa enggak gitu kan. Nah, itu yang terjadi dalam kelompok kami gitu kan. Saya lihat kok ada burung gitu kan. Udah saya terusin perjalanan saya gitu kan. Saya ikutin gitu kan. Dan memang alhamdulillah udara pas ketika saya berangkat itu tuh nggak panas, nggak hujan. Jadi enak banget udaranya. Nggak yang mengkhawatirkan gitu. Terus udah nih saya jalan, saya tanya sama Kang Denny kan, masih lama nggak Kang? Saya bilang, masih teh gitu kan. Aduh, saya bilang, mudah-mudahan nih anak saya kuat gitu kan. Bismillah anak saya kuat. Saya tanya sama anak saya, alhamdulillah dia masih kuat gitu. Udah jalan gitu ya. Terus begitu, nyampe lah kita sudah di bahasanya itu tanahnya udah dataran lah. Kan tadinya masih naik 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 itu. Nyampe lah kita di tanah yang dataran gitu kan, dan ternyata dari situ tuh udah nggak jauh lagi gitu singkat ceritanya. Terus saya duduk lagi gitu kan ya, karena kita ini bukan pendaki gunung yang sejati yang benar-benar naik sampai puncak, jadi kita harus tahu diri itulah. Dan saya bawa banyak anak milenial tuh banyak mau ikut gitu kan, mau ikut sama saya, pengen tahu Bunda. Ya udah, saya seneng ya anak milenial menyukai sejarah gitu kan, saya seneng gitu. Terus akhirnya saya tahu, saya sadar diri gitu ya, banyak yang rombongan gitu. Akhirnya kita istirahat lagi, melonjorin kaki lagi, dan gak lama. Kalau kayak begitu mah nggak sampai, paling 5 menit, 10 menit gitu kan. Udah terus jalan lagi gitu kan, duduk lagi gitu kan. Nah, pas ini saya ngelihat sosok perempuan. Nah, sosok perempuan ini nih eh, hadir hadir ke dalam, maksudnya saya interaksi sama sosok perempuan ini, hadir masuk, cuman nggak saya fullin, saya paling kasih cuma 70% gitu kan, karena saya kenal nih sosoknya, sosok Rengganis, Ratu Rengganis itu yang saya bertemu di Pangandaran gitu kan. Kalau teman-teman yang udah lihat YouTube saya tentang di Pangandaran,
yang sosok Ratu Rengganis ini yang anak asuh Ibu Ratu Pantai Selatan, Ibu Ratu Kidul, yang para siluman itu tunduk di kakinya takut gitu ya. Nah itu hadir. Waduh, saya bilang nih, kok hadir gitu kan? Hadir ke dalam tubuh, ke diri saya gitu kan. Terasa tuh, masuknya juga terasa gitu kan. Dan ya saya senang sih dia dia ngiring gitu kan ke atas gitu kan. Saya bilang, saya ngomong gitu kan, saya ngomong gitu dalam dalam diri saya ngucapin salam. Walaupun bagaimanapun tuh kalau begitu tuh harus mengucapkan salam gitu kan ya. Ngiring Ratu, saya bilang gitu kan. Terus begitu intinya saya terima kasih udah itu udah dampingin gitu kan ya. Nah, saya baru paham oh ya ini kan ke Gunung Salak ya. Jadi ada yang baik juga ada yang ada leluhur yang baik, ada sesuatu yang itu yang lainnya gitu yang ya saya kan juga harus menjaga yang pada ikut ya. Terus dia gitu dia bilang gini ke dalam diri saya, ayo cepetan pergi intinya gitulah bahasanya gitu. Khawatir nanti turun hujan. Padahal saat itu nggak mendung gitu. Udah ditunggu. Terus saya harus ngedampingin, dia bilang gitu kan ya. Oh, oh ya udah, saya bilang gitu kan ya. Yuk, yuk, saya bilang udah belum nih. Yaudah udah pun kita berangkat lagi, berangkat lagi saya. Berangkat ke atas. Nah, pas sampai di atas ini memang ternyata kita nggak tahu ya. Itu hanya kebetulan atau gimana kita ngelewatin pohon yang angker di sana. Dan serabutnya tuh ngeri banget itu kan. Nah si Akang ini nih sebelum berangkat cuman bilang ke saya, Teteh nanti ada yang agak menyeramkan pohon, bilang ke anak-anak jangan sembarang ngomong. Pantesan si Ratu Rengganis hadir gitu kan. Oh, berarti ini nih maksudnya gitu kan. Akhirnya saya ngomong nih sebelum kita jalan lagi, saya ngomong ke si anak-anak milenial ini, saya bilang nanti di sana ada pohon yang unik ya bentuknya dan termasuk salah satu pohon angker gitu. Dan kita udah memasuki gitu kan, memasuki wilayah keramat tersebut. Terus jangan sembarangan ngomong gitu. Terus kata anak-anak, oke Bunda, gitu kan ya. Udah kita jalan, oh saya baru paham nih. Oh ini maksud berarti ya, maksudnya Ratu Rengganis ikut tuh ini, gitu. Nah terus saya paham gitu. Ya udah akhirnya saya ngobrol, atur nuhun ya Ratu, udah ngedampingin, saya bilang gitu kan. Jalan saya, jalan terus. Bener loh, itu apa ya, pohonnya tuh ya Allah, ngeri banget gitu kayak serabutnya tuh. Tadinya saya mau foto, cuman kita nggak ada yang berani akhirnya. Takutnya lancang gitu ya, takutnya ya kita nggak diizinin karena kan udah diwanti-wanti. Kita nggak mau ngambil resiko karena saya bawa banyak anak milenial gitu kan. Cuman emang serem sekali. Dan pas kita ngelewatin pohon tersebut, itu terasa udah terasa saya ngucapin salam dulu ke Ratu Rengganis gitu kan, sama ke Eyang Raksa Bumi, yang Kunjung Putih, yang penguasa di sana gitu kan. Terus yang Prabu gitu. Sampai saya bilang ke emang kayak Ki Patok Salak gitu ya. Saya bilang ke Ratu Rengganis juga ngiring ya Ratu gitu. Masuk karena itu namanya energinya berat banget dan eh salah satu anak milenial yang sensitif ini itu dia kena gangguan itu gitu. Gesekan. Untungnya itu nggak sampai karena dia ada ya yang jaga juga. Untungnya nggak sampai kesurupan gitu. Jadi cuma interaksi aja. Jadi masuk ke dia, terus itu tuh kayak apa ya? Dia itu jadi kayak orang tua yang pasang badan gitu loh.
Di situ tuh. Dan jalannya tuh udah kayak bukan manusia biasa. Itu kayak mincik jalannya itu anak. Emang dalamnya bagus itu anak. Makanya dia pengen banget ketemu sama saya gitu ya. Terus jadi dia tuh dari kesayangan kakeknya ya gitu ya. Nah terus jalannya teh kayak udah mincik gitu. Gandeng tangan saya langsung. Dia kayak kayak tegas gitu. Udah kayak bukan sosok anak milenial lagi. Dia bilang bahasanya tuh kayak eh jangan ganggu intinya gitu. Jangan, kita tidak jahat. Abdi di sini teh undangan. Dia bilang gitu. Undangan dari dijelasin lah dari leluhur di Gunung Salak intinya gitu gitulah pokoknya pakai bahasanya dia gitu saat itu. Terus jangan ngalangin kalau nggak mau terjadi macam-macam gitu. Saya bilang, wah, dia bilang itu kan ya. Terus yang ratu Rengganis dalam diri saya juga reaksi akhirnya kepancing gitu kan. Udah gitu kan, cuman saya udah diwakilin sama si anak ini gitu, si milenial ini. Abi teh nggak ganggu, kami teh undangan, intinya gitu kan. Dari leluhur di atas, bukakan jalan. Jadi kita tuh sempat berhenti dulu, tek, gitu. Dia di depan, bukakan jalan. Terus dia tepak, tepak kakinya dia ke tanah berapa kali itu saya lupa. Buk 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 gitu kan. Terus dia teriak, bukakan jalan tuh gede banget suaranya. Gitu, terus gitu saya, dia masih gandeng tangan saya, dia gandeng tangan saya, bener-bener gandeng tangan saya, ngegenggam tangan saya bener-bener. Terus udah gitu, ya saya nggak bisa ngelepas gandengan itu karena begini kayak kayak gimana sih kayak orang tua ngegandeng anak rasanya kayak gitu. Jadi ya kan harusnya kan dia segenap tuh ya kan harusnya gitu ya. Yang namanya istilahnya kan ini orang maksudnya disegen harusnya ya maksud persen. Cuman kan yang namanya kondisi di tempat sakral, di tempat keramat, apalagi tuh di pegunungan kayak gitu kan tidak bisa kita ukur dengan logika gitu ya. Saya juga nggak bisa berpikir kalau nih anak nih mau ngapa-ngapain saya gitu kan. Atau dia ada rasa atau bagaimana tuh tidak sedrama begitu kalau di tempat keramat, tempat sakral gitu kan. Nah, itu reaksi-reaksi di diri kita itu belum tentu itu diri kita gitu loh. Nah, bener aja kan si anak milenial ini ada yang hadir gitu. Terus digandeng bener-bener dicengkram gitu kan. Dia marah-marah kayak gitu. Terus akhirnya saya pegang nih teh bahunya, saya pegang gini, saya pegang bahunya, saya giniin, saya bilang, yang megang pun itu udah Rengganis itu, udah Rengganis tuh yang pegang gitu kan. Maksudnya udah intinya tuh kita mau ngekalemin yang ada di dalam diri si anak ini. Karena sepertinya nih yang ini nih ngalang gede itu kan. Ya dia penjaga di situ. Kayak mau nanya kamu ngapain kesini? Kayak gitulah kayak kayak di interview dulu. Itu sempet lumayan tuh, sempet wasting time karena ada kali 10 menitan lebih 10 menitan sampai 15 menit kami begitu. Terus udah gitu akhirnya udah dia kayak gelut, tangan saya masih digandeng. Akhirnya dimarah, dia teriak gitu kan. Sudah gitu akhirnya saya ngucapin salam ke makhluk tersebut. Saya menjelaskan siapa diri saya, sukma saya, terus dan siapa yang hadir ada di dalam diri saya selain sukma saya gitu. Terus saya juga saya jelaskan di sini saya diundang oleh leluhur yang ada di atas, malah saya bilang ngiring aja, ikut aja. Kalau tidak percaya, ikut aja ke atas, saya bilang gitu. Nah, entah mengapa setelah saya bicara kayak gitu, apa makhluk itu ada yang lihat lain selain saya kurang tahu. Baru tuh kebuka karena tuh wah, di sana tuh kayak angin tuh kayak nahan gitu loh. Akhirnya kita jalan lagi, alhamdulillah tuh jalan ke atas gitu. Sampailah kita ke atas. Di sana saya langsung tawasul di Punden Berundak. Jadi Punden Berundak itu pada zaman megalitikum udah ada.
Dan sejarahnya yang menemukan itu Belanda ya, tapi saya lupa tahunnya berapa ya. Dan penduduk lokal baru menemukan tempat di situ tuh tahun 1970. Nah, kalau Belanda saya lupa tahun berapa ya yang menemukan itu. Nah, sampailah saya ke tempat situ, saya ngucapin salam segala macam gitu ya, tawasul. Saya Niskala Jati di sana, saya Galura di sana gitu kan, memang hadir. Hadir alhamdulillah ternyata banyak yang hadir. Leluhur-leluhur, tokoh-tokoh leluhur di Gunung Salak hadir semua, seperti ada perayaan di sana dan alhamdulillah kita disambut. Si Akang juga bilang, si Kang Deni ngebisikin saya, dia bilang, Teteh, alhamdulillah kita disambut. Terus, iya alhamdulillah. Memang tapi penjagaannya luar biasa gitu ya. Terus udah gitu, ya udah namanya juga bodyguard ya. Kita maklumin aja di mana-mana kayak begitu. Mau di kalangan goib kayak mau di kalangan manusia ya namanya dia punya tanggung jawab ya. Jadi dia harus menjaga. Ya udah kita memahami lah gitu. Yang penting tidak terjadi apa-apa. Saya ini skala jati di sini segala macam hadir dan alhamdulillah diperkenalkan siapa aja yang hadir. Ternyata leluhur yang di sana dipanggilnya Aki Pakebonan dan Nyai Pakebonan. Nah, gitu. Jadi di sana itu adalah pada dahulunya adat istiadatnya bila orang lokal, orang masyarakat lokal ingin 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 berkebun gitu ya, ada hajat berkebun gitu ya, itu tawasulnya intinya ziarahnya ke sana. Atau seandainya sudah panen, itu mengadakan sedekah bumi untuk masyarakat lokal yang ada di yang dia ada di Gunung Salak pada zaman dulunya gitu ya. Kayak tempat tempat sebuah tempat rasa syukur gitu ya kepada Allah, kepada alam semesta semua, kepada para leluhur yang ada di sana gitu. Nah, yang ada di sana itu namanya Nyai, Nyai Kebonan dan Aki Pekebonan. Nah, teman-teman boleh tuh ke sana kalau mau ziarah ya petilasan ya tapi ya bukan makam ya, makom. Nah, terus udah tuh masuk ke diri saya dan gonta-ganti yang masuk ke dalam diri saya. Jadi bukan Nyai Pakebonan aja, bukan Aki Pakebonan aja, jadi gonta-ganti yang hadir gitu kan masuk ke dalam diri saya termasuk yang reksa bumi gitu hadir ke dalam diri saya alhamdulillah gitu kan. Nah, ceritanya eh si Aki teh minta kopi. Ya kan susah, orang kita di atas gimana mau kopi. Nah, akhirnya kita tuker gitu kan, kita tuker sama rokok Samsu. Kita bakarin. Kita bakarin, kita taruh kan teman-teman yang perokok tahu dong kalau rokok Samsu itu kan berat ya. Jadi kalau misalnya itu kan ini kayak di kita taruh, jadi kayak disedot itu cepet banget, kayak ada ngisep gitu kan. Harusnya kalau misalnya itu kan rokok Samsung kan berat ya, ini cepet banget berkurang ya. Kita tuker sama itu karena tidak ada kopi gitu. Dan saya mengucapkan salam gitu, terima kasih Aki udah diundang di sini, ada apa? Dia bilang gitu kan. Terus beliau bilang ya kamu ada sejarah di sini gitu kan, dengan leluhur yang ada di sini gitu. Kamu ada garis terahnya, intinya seperti itu dijelaskan oleh beliau. Terus dan alhamdulillah gitu kan, eh kamu punya niat baik, dia bilang gitu. Terus alhamdulillah juga dibilang apa ya bahasanya mereka itu hati bening, si bening hati. Ya saya sih gak ngerasa ya, karena namanya manusia pasti kan gak lepas dari hilaf, salah dan dosa. Tapi kalau leluhur memandang kayak gitu ya alhamdulillah gitu ya. Diterima di sana gitu. Terus intinya tuh beliau itu kenal siapa yang ada di dalam saya. Sukma saya.
yang menjaga saya gitu. Beliau tuh kenal semua gitu, dan memang Gunung Salak itu mengenal ini seperti itu, dan minta ditengokin terus, dikunjungi terus. Saya bilang sama Aki, Aki kalau tenaga saya siap, sehat walafiat, tapi kan yang namanya manusia ada batas umur, Aki, punten, saya bilang gitu. Kiranya saya tua kan nggak bisa lagi lah saya naik ke atas, gitu. Saya bilang gitu, punten, Aki, tapi insya Allah doa, 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 insya Allah saya panjatkan selalu walaupun dari jarak jauh, saya bilang gitu kan. Terus Aki punten ada yang mau disampaikan. Terus ya diminta lah ya namanya sedekah bumi dijalankan. Tapi jangan sampai ada yang ngerusak dari niat dari sedekah bumi itu gitu loh. Jangan jangan mengatasnamakan sedekah bumi juga gitu kan. Tetap dijalankan yang namanya adab, adat istiadat, sejarah, jangan intinya jangan dilupakan lah begitu kan, untuk menjaga ekosistem juga, tumbuh-tumbuhan di sini jangan jangan main ditebang-tebang aja gitu kan, karena untuk manusia juga, Aki pesannya gitu, dari alam untuk manusia juga gitu, jadi tolong dijaga, jangan nebang-nebang atau gimana-gimana ngerusak hutan, ngerusak di sekitar Gunung Salak gitu kan, pepohonannya, tumbuhannya itu jangan gitu kan, karena ya buat kita juga, untuk udara bersih untuk kita juga gitu kan. Intinya Aki bicara seperti itu, dan tetap jalankan sedekah bumi itu, rasa bersyukur kepada Gusti Allah. Aki ngomong kayak gitu loh. Terus saya bilang insya Allah nanti saya sampaikan Aki gitu kan. Terus semampu saya sampaikan gitu kan. Terus karena kalau kita merusak tatanan yang ada di Gunung Salak itu bahaya buat kita juga, tanah longsor, terus eh, gempa itu. Nah, itu biasanya tuh mereka lagi kayak warning bahwa jangan terus merusak pembangunan-pembangunan. Nah, intinya seandainya pun habis membangun ya ditatanan kembali. Itu pesan dari Aki Pakebonan sama Nyai Pakebonan gitu. Jadi beda Aki Pakebonan sama Nyai Pakebonan itu beda dengan Nyi Uyut Esi yang di bawah itu, yang saya naik juga ke Gunung Salak itu beda. Ini memang dia itu kayak Dewi Sri ya. Kalau ini ITC saya gambarkan seperti itu. Gitu. Ya begitulah teman-teman, pertemuan saya di sana gitu, dan hadir semua, dan saya ditawarkan seperti biasa, tawarkan oleh-oleh untuk kembali ke bawah, tapi saya menolak. Itu saya nggak mau, karena ya nggak usah lah, biarkan itu menjadi sejarah gitu. Dan saat itu saya pulang, teman-teman saya minum dulu ya sebentar. Dan ketika itu selesai semua, kita sudah kidung sadrah pambakti di sana. Selesai itu semua, kita pulang semua. Alhamdulillah, kok pulangnya tuh kayak cepet. Kayak kasih karpet terbang tuh nggak. Sampai Kang Denny juga bilang, Teteh, Teteh ngerasa nggak sih kita pulangnya kok cepet banget ya? Terus tadi perginya, iya. Kayak, ya Allah, kayak nggak, kayak kita tuh kayak ngeliatin jalan yang tadi. Udah, akhirnya udah, saya pulang gitu kan. Selamat semua, nggak hujan. Pas saya ninggalin Gunung Salak, pas saya sampai parkiran baru hujan. Baru hujan turun, terus saya pulang. Saya sampai di rumah, tiba-tiba si Akang telepon, bilang, Teteh, pohonnya Ibu Ratu, dia bilang gitu, pengen saya kasih ke Teteh. Saya kaget dong, emang boleh Kang? Atuh,
Kalau saya bilang begini atuh disuruh. Oh, alhamdulillah, saya bilang saya memang suka bunga. Saya tuh suka bunga sampai saya punya rumah ya, itu khusus buat tanaman bunga, itu khusus wilayah saya. Ada melati 2 warna, mawar, terus saya tuh punya mawar aja saya tanam di rumah saya itu tuh tumbuh. Terus apa, bougainville, terus Kamboja gitu kan. Itu alhamdulillah karena memang saya tuh suka bunga. Jadi saya di rumah itu saya minta satu kawasan itu buat khusus buat saya, tempat bersemayam saya di sana karena memang di rumah saya yang di Sentul itu ada satu titik yang dimana di sana itu ada tempat seorang petapa, teman-teman. Nah, yang lihat bukan saya aja. Jadi siapapun yang punya indera keenam, bila diizinkan oleh beliau itu akan melihat. Termasuk tukang yang ada di rumah saya saat itu tuh ngelihat. Jadi ceritanya dia orang pesantren. Dia yang lihat sosoknya seperti apa. Dan beliau itu pernah hidup dari zaman Rasulullah, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu selama di situ tuh dia betapa sepanjang perjalanan kisahnya beliau tuh hanya bertapa dan berhubungan dengan Gusti Allah. Nah, itu ada di dalam rumah saya titiknya. Dan di situ tuh makanya tidak boleh untuk hal-hal yang aneh-aneh karena pasti ada sesuatu nanti di dalam rumah tersebut gitu. Nah, itu yang disitulah akhirnya saya tanamin bunga-bunga. Saya tanamin bunga-bunga semua di situ. Beliau sosoknya galak, tegas, tapi baik. Intinya gitulah, pokoknya galak sih. Kalau orang pertama kali tahu ngeliat lebih ke 80% ini galak. 20-nya ya baik, jadi tergantung gitu kan. Intinya tidak suka dipakai untuk tempat hal-hal yang beliau tidak suka gitu. Nah, makanya di titik itu saya penuhi dengan bunga gitu. Dan bunga yang ada di Gunung Salak pun itu saya tanam di rumah saya, di sekitar situ saya tanam gitu kan. Dan itu si Akang itu tuh datang ke rumah karena memang dimimpiin. Jadi si Akang teh belum pernah ke rumah saya. Tapi dia udah ada gambaran. Dia bilang, "Teteh, rumah Teteh ada kolam." Terus saya bilang, "Ada." Kenapa? Di bawah kolam Teteh itu air kahuripan. Dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, sakral lah tuh. Ini yang bicara dari juru pemelihara ya, demi Allah. Terus sakral lah tuh. Saya bilang gitu. Muhun teh, gitu kan. Akang diliatin. Jadi ada yang di bawahnya tuh ada kayak tanam gitu. Terus akhirnya ya saya serahkan ke Allah ya. Nah, ceritanya saya tuh lagi ada di kamar. Terus saya lihat dari CCTV dan itu yang menyaksikan banyak, bukan saya aja. Dari dalam kolam itu mengeluarkan cahaya warnanya satu warna pink, pink tua. Kayak ini nih. Ya. Yang kedua bercahaya warnanya hijau. Keluar dari
dalam air itu. Dan itu yang melihat bukan saya. Hampir yang ada di rumah situ termasuk pegawai saya. Kaget atuh saya. Saya langsung telepon si Akang. Kang, sepertinya yang pertik Akang ngomong tuh bener. Di rumah saya dari kolam keluar cahaya. Kan Akang bilang katanya, air teh itu air kahuripan. Sakral teh dalamnya. Ya kan ngeri ya. Bingung. Kalau ada sesuatu yang sakral itu kita tuh bingung sebagai manusia. Mau gimana tuh bingung. Terus akhirnya, atuh gimana ya Kang kalau kayak begini? Gitu. Berarti kan nggak bisa yang macam-macam, aneh-aneh. Nah, besok deh Akang ke rumah, gitu. Sekalian bawa bunga, bunganya Ibu Ratu, bunga kesukaan Ibu Ratu, biar ditanam di teteh, rumah teteh. Terus, emang boleh Kang buat saya? Emang untuk teteh. Disuruh, emang untuk teteh kok. Dia bilang. Akhirnya, besokannya Akang ke rumah, ditanamlah bunga itu. Ditanam gitu kan, di situ, terus wangi banget. Nah, udah kayak gitu saya tanya nih si Akang, Akang di kebayangnya waktu kebayang rumah saya di apa yang di kolamnya itu di mana? Ya, ada itu. Ya di bawah air di bawah kolam ini teh. Terus saya mikir kan, ya langsung saya ajak si Akang ke tempat yang petapa yang ada di dalam rumah saya. Akang, Akang keliling deh. Ada yang bisa Akang lihat? Saya berpikir gini, apa petapa yang ada di dalam rumah saya itu uh, ada hubungannya dengan air kahuripan di dalam kolam, itu saya mikir. Atau memang hal-hal yang emang tempat ini, gitu. Karena memang di daerah situ kan daerah tempat sakral semua. Bukan istilahnya bukan daerah yang tanah biasa begitu. Nah akhirnya si Akang cuma ngerasain teteh, ya Allah teh, ayah yang betapa di sana ya. Oh Akang ngeliat. Dan pantesan gitu loh. Jadi setiap kalau saya lagi berenang gitu ya, pasti itu kan ngeluarin wangi di situ dan suka ada yang hadir. Yang lucunya, setiap ada yang tamu yang datang, yang bisa ngeliat, itu akan ngeliat dari pintu depan sampai pintu belakang penjagaan tuh siapa. Dan yang lucunya, yang crazy-nya lagi, gitu kan. Jadi gara-gara ngomongin bunga nih di Gunung Salak, kok bisa beruntun saya bilang gitu. Itu yang lihat di atas rumah saya itu dililit naga. Itu yang membuat akhirnya saya PR di situ. Apa hubungannya dengan bunga? Bunga di satu-satunya bunga yang tumbuh di Gunung Salak, hanya bisa tumbuh di Gunung Salak, dan itu ternyata untuk saya dan disuruh tanam di rumah saya dengan petapa yang ada di dalam tanah rumah saya, di belakang, di dekat tempat bunga saya, sama air kahuripan yang ada di kolam saya. Itu adalah air kahuripan. Sama naga. Itu yang menjadi PR berat buat saya. Gitu. Dan pegawai saya itu selalu dengar kalau ketika dia lagi ngedit, itu ada suara seperti alunan musik gamelan atau apa. Jadi luar biasa. Jadi saya tuh ya mau kalau dibilang teteh
kan ada pernah pertanyaan ya, Teteh, Teteh deket sama, maksudnya tahu tentang goib-goib itu hanya di gunung aja atau gimana? Gak usah di gunung, di rumah sendiri. Ada satu rumah saya, selain yang ini ya. Jadi di rumah yang satunya itu ada kuburan. Dan kuburannya tuh tidak tahu tuh kuburan siapa. Cuman dipastikan kuburannya itu adalah kuburan keramat. Dan itu di wilayah rumah saya juga. Di rumah saya yang satu ya. Itu posisinya tuh dekat musola. Jadi kan dulu kan saya pakai buat usaha ya. Jadi posisinya tuh dekat musola dan itu kuburan keramat. Dan saya juga bingung, saya tanya ke orang-orang, ini kuburan siapa? Kan siapa tahu ada warga yang nguburin di situ gitu kan, karena masih wilayah situ ya. Dan mereka bilang tuh nggak tahu. Tapi ini kuburan keramat. Gak ada yang berani mindahin, gak ada yang berani gali. Ya sudah, jadi kita ya udah. Saya pikir saya sempat di situ juga kan, namanya itu tempat usaha saya dulu ya. Ya saya sempat di situ, jadi memang ya mau nggak mau kita berdampingan karena di kamar mandi saya ya sampingnya kuburan itu. Dan dan itu dan itu selalu kayak begitu. Nggak pernah saya eh, memilih memilah gitu ya. Dan selalu tuh didampingi dengan hal yang dari dunia lain. Gitu. Jadi bukan hanya di gunung aja, untuk kalian yang nanya ya, Teteh kehidupan sehari-harinya juga seperti itu nggak sih? Ya saya bilang iya, sampai termasuk tempat tinggal saya berdampingan seperti itu. Betapa itu. Jadi kalau ada hal yang dia tidak suka ya, dia akan melakukan sesuatu, ada sesuatu gerakan dipakai buat tempat-tempat hal yang macam-macam atau bagaimana, terus bagaimana dia nggak suka. Pokoknya intinya dia nggak suka dan kita perlu mencari tahu apa yang dia suka gitu. Dan dia betapa terus di situ. Saya pun style musik itu nggak berani di situ. Nah, dia diam lagi bertapa di situ. Saya menghormati. Gitu. Nah itu, jadi teman-teman terjawab semua ya, udah ya. Jadi itu yang kisah-kisahnya di dua rumah itu pun sama aja. Yang lebih lucunya sih ya itu dia rumah yang buat usaha itu sebelahnya satu lingkungan tuh kuburan. Ada tiga kalau nggak salah, tiga kuburan. Dan nggak pasti tanya, nggak ada yang tahu tuh kuburan siapa. Gitu. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman saya pamit cerita saya hari ini. Bila ada yang baik untuk kalian, silakan kalian simpan. Bila tidak ada yang baik, silakan kalian hembuskan jauh-jauh. Maaf bila ada salah kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.